Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya sama dengan pasal 28 ayat 2 huruf A, di mana dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 menjelaskan apa yang dimaksud tindak pidana dalam kasus tertentu, antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, garing psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa oleh karena itu adanya pasal 28 ayat 2 huruf A yunto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPSK, pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan adanya pelindungan yang diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan kewenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu, yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama.